Persilangan monohibrid dominan adalah persilangan dengan satu sifat beda, di mana salah satu subsifat beda menutupi subsifat beda yang lain. Nah, sebelum menuju ke persilangan monohibrid, ada baiknya saya terangkan dulu tentang istilah-istilah yang digunakan dalam pewarisan sifat. Sifat orang tua diturunkan kepada anaknya melalui gen yang terdapat di dalam kromosom pada sel kelamin atau gonosom. Adapun istilah-istilah tadi antara lain: 1. Parental, biasa disingkat dengan huruf P, yaitu orang tua atau tetua. Ini nanti bisa P1, P2, P3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, zuriat atau filial, biasa disingkat dengan huruf F, yaitu keturunan atau anak. Ini bisa F1 itu anak, F2 cucu, F3 cicit dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, genotip, yaitu sifat yang tidak tampak dari luar, dilambangkan dengan huruf, misalnya huruf B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil, A besar, A besar, A besar, A kecil, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, gamet, setengah dari genotip induknya. Misalnya tadi induknya B besar, B besar, maka gametnya setengah dari huruf B besar, jadi 1 B besar saja. Bila induknya B kecil, B kecil, maka gametnya hanya setengahnya 2 B kecil tadi, yaitu B kecil 1 saja. Kemudian fenotip yang keenam merupakan sifat yang tampak dari luar, dan sifat itu biasanya bisa diindra, baik dilihat, dirasa, diraba, dan seterusnya. Misalnya rambut keriting, kemudian bentuknya bulat, warnanya hijau, warnanya merah, dan sebagainya. Kemudian dominan, yaitu sifat yang mengalahkan sifat yang lain atau menutupi sifat yang lain. Kemudian resesif, sifat yang dikalahkan atau ditutupi oleh sifat yang lain. Intermediate yang kesembilan, sifat yang sama-sama kuat. Kita contohkan antara dominan, resesif, dan intermediate. Misalnya, seorang ayah rambutnya keriting, kemudian ibu rambutnya lurus. Anaknya rambutnya keriting. Berarti sifat keriting merupakan dominan, sedangkan lurus merupakan sifat resesif. Atau bila ayah keriting, ibu lurus, anaknya ikal, jadi tidak keriting, tidak lurus, maka inilah yang dinamakan intermediate, karena dua-duanya sama-sama kuat, sifat keriting maupun sifat lurus. Homozigot, pasangan gen yang sama, artinya hurufnya sama besar atau sama kecil. Bila sama besar dinamakan homozigot dominan, bila sama kecil dinamakan homozigot resesif. Yang ke-11, heterozigot, yaitu pasangan gen yang tidak sama, bisa besar kecil, ya, B besar, B kecil, atau A besar, A kecil. Karena ada besar dan kecil, maka dinamakan heterozigot. Baiklah, sekarang kita bahas tentang soal persilangan monohibrid dominan. Perhatikan soal di bawah ini. Disilangkan ayam hitam dengan ayam putih. Bila warna hitam dominan terhadap warna putih, carilah F1 anaknya, F2 cucunya, rasio atau perbandingan genotip, dan rasio atau perbandingan fenotip. Perhatikan cara penyelesaian berikut ini. Kita cari dulu sifat bedanya. Sifat bedanya hanya ada satu, yaitu warna. Warna hitam dan warna putih. Karena hitam tadi dominan terhadap putih, maka pelambangan menggunakan huruf pertama ditulis besar. Maka lambangnya H besar, H besar. Ini. Ada juga H besar, H kecil. Ini juga warnanya hitam. Kalau yang H besar namanya homozigot dominan, H besar, H kecil namanya heterozigot.
Sedangkan putih karena sifatnya tadi resesif, maka penulisannya menggunakan kebalikan dari huruf yang dominan. Kalau H besar untuk hitam, maka putihnya H kecil, H kecil. Ini yang dinamakan dengan homozigot resesif. Kemudian kembali ke soal yang disilangkan tadi apa, yaitu ayam hitam dengan ayam putih. Kita umpamakan P1, ya, orang tua pertama hitam sebagai induk betina, ini simbol betina, disilangkan dengan putih simbol jantan, ya, ini ayam jantan. Kemudian kita lambangkan dengan menggunakan lambang genotifnya. Hitam kita cari di sini H besar, H besar. Kenapa pakai H besar, H besar? Karena pada soal tidak menyebutkan heterozigot atau homozigot, maka soal itu dianggap homozigot, ya. Sedangkan putihnya menggunakan huruf H kecil, H kecil, asalnya dari sini. G1 setengah dari genotif induk. 2H besar di sini, maka gametnya, ya, gametnya itu 1H kecil. Asalnya dari ini. Ini separuhnya. 1H kecil, H besar yang di depan ditulis di atas, H besar yang di belakang ditulis di bawah. Yang ini pun juga sama. H besar, H kecil yang di depan ditulis di atas, H kecil yang di belakang ditulis di bawah. Kita cari F1 nya, tinggal menggabungkan antara F1 dari G1 ini. Perhatikan F1 gabungan yang pertama, ini ada angka 1, berarti menggabungkan H besar yang ada di sini dengan H kecil. Kita tulis di sini H besar, H kecil. Yang kedua, asalnya dari ini H besar dan H kecil. Kita tulis di sini. Nomor 3 pun juga sama, nomor 4 juga sama. Nah, untuk menentukan fenotifnya, kita kembali ke sifat beda. Nah, tadi H besar, H kecil letaknya ada di sini. Kita tarik ke kiri, oh warnanya hitam. Ini warnanya hitam. Semuanya hitam. Kemudian untuk mencari F2 pertanyaan yang B, kita silangkan sesama F1. Anak nomor 1 mungkin disilangkan dengan anak nomor 4. Karena tadi semuanya sama, anak nomor 1 sampai nomor 4 dengan kode H besar, H kecil, maka ditulis di sini H besar, H kecil anak nomor 1, dan anak nomor 4 H besar, H kecil. Kita cari G2 nya, sama, H besar yang di depan tulis di atas, karena di sini kecil maka yang di bawah tulisnya kecil, ya. Jadi H kecil yang ada di sini asalnya dari H kecil yang di belakang. Kemudian yang di belakang pun juga sama, yang jantan H besar di depan letakkan di atas, H kecil di belakang letakkan di bawah. Untuk mencari pertanyaan yang B, F2, kita menggabungkan ini gabungannya. Perhatikan, anak nomor 1 H besar, H besar, anak nomor 2 H besar, H kecil, anak nomor 3 H kecil, H besar. Tapi penulisan yang benar itu adalah yang besar didahulukan, hurufnya sama, maka tertulis H besar, H kecil. Anak nomor 4 H kecil, H kecil. Mencari fenotipnya kembali lagi ke sifat beda tadi. H besar warnanya hitam, H besar, H kecil warnanya hitam juga, ini juga hitam, dan ini putih. Yang H kecil, H kecil. Kita lanjutkan untuk mencari jawaban yang C. Nah, kita pindahkan di sini tadi yang F2, C maupun D, rasio genotip, perbandingan genotip, dan rasio fenotip. Membandingkan dari yang berbeda, dari genotip maupun fenotip. Nah,
Karena tadi soalnya sampai F2, mencari F2, maka rasio genotip dan fenotipnya yang dicari juga dari F2. Kemudian rasio genotip dari F2, kita lihat yang di sini. Kita tulis ini yang berbeda. H besar berbeda dengan H besar H kecil, berbeda dengan H kecil. Demikian juga dengan fenotipnya nanti. Hitam berbeda dengan putih. Maka penulisannya perhatikan. Nah, ini H besar, tulis H besar, H kecil. Yang fenotip hitam dibanding dengan putih. Berapa jumlah yang H besar, berapa jumlah yang H besar, H kecil, dan berapa jumlah H kecil. Demikian juga dengan yang fenotip, berapa jumlah hitam, berapa jumlah putih. Nah, anaknya 4. Maka dituliskan di bawahnya sini, H besarnya 1, H besar H kecil 2, H kecilnya 1, hitamnya 3, putihnya 1. Di persentase dengan cara 1/4 dikali 100%, 2/4 dikali 100%. Ketemulah rasionya 25%, 50%, 25% itu untuk rasio genotip. Sedangkan rasio fenotip 75% dibanding dengan 25%. Mudah bukan? Nah, untuk memperlancar latihan kalian, kerjakan soal berikut ini ya. Silahkan nanti ditulis di buku tulis, dikerjakan di buku tulis. Soalnya disilangkan mawar putih dengan mawar merah. Bila merah dominan terhadap putih, carilah F1, F2, rasio genotip, dan rasio fenotip. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.